Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Andika Bayastayanto dalam mata kuliah Praktikum Linux Sistem Administrator. Kita masuk ke pertemuan 3 ya, di mana pertemuan 3 ini kita akan melanjutkan dari pertemuan 2 sebelumnya. Ya, di pertemuan 2 itu judul pertemuannya adalah Perintah Dasar Linux. Nah, kalau pertemuan 3 saya tambahin lanjutan ya, karena kita akan berlanjut dari pertemuan 2. Baik, di pertemuan 3 kita mempunyai 4 materi tambahan ya. Yang pertama perintah alias, kedua perintah hak izin akses, yang ketiga perintah compress file, yang keempat perintah link backup file ya. Seperti biasa, saya akan membahasnya melalui latihan soal. Ya, jadi saya akan selalu membahas materi tersebut dengan latihan soal agar kalian langsung mengerti. Seperti itu. Ya, baik, kita langsung saja. Untuk nomor 1 sudah biasa ya. Kalian akan selalu dimintakan untuk membuat user. Ya, akan selalu membuat user di Linux. Jadi login pertama adalah root, kemudian password. Lalu kita ke terminal. Ya. Oke, lanjut nomor 1, add user spasi latihan 3 underscore 13171234. Enter. Oh, file exist. Berarti file udah ada. Oh, berarti mungkin saya sudah membuatnya. Ya. Berarti saya akan bikin alternatif 1, 2, 3, 5. Enter. Ya. Punya saya dengan di latihan beda ya. Kalau saya mungkin sudah ada atau sudah membuat sebelumnya. Kalau kalian dengan NIM kalian masing-masing. Jadi mungkin agak berbeda, jadi nggak apa-apa. Ya. Sekarang lanjut ke passwordnya. Ya. Selalu akan diminta membuat password. 1, 2, 3, 5. Enter. Ya, untuk password standar BSIOKE, enter. BSIOKE, enter. Lalu jangan lupa selalu login di user yang selalu kita buat. Ya, latihan 3 underscore 123 1317 1235. Ya. Oke, lanjut nomor 2. Buat alias kata. Ya, jadi membuat alias kata buat folder sama dengan perintahnya mkdir. Ya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Pertama adalah perintah alias. Perintah alias di sini ya, fungsinya itu untuk membuat sebuah kata yang kita buat sendiri ya, sebuah kata yang kita buat sendiri sama fungsinya dengan perintah dasar yang ada di Linux. Ya, saya ulangi. Jadi perintah alias di sini kita membuat kata kita sendiri ya, dan kata itu fungsinya sama seperti perintah yang ada di Linux. Gitu. Jadi di latihan soal ya, itu perintahnya atau katanya itu adalah buat folder. Ya. Nah, di sini perintahnya alias spasi pengganti ini berarti katanya. Ya. Kemudian sama dengan lalu perintah dasarnya apa? Itu ya. Langsung aja. Jadi alias spasi buat folder ya, sama dengan tadi perintahnya sama dengan mkdir. Ya, berarti nanti kata buat folder ini fungsinya sama dengan perintah mkdir. Ya, tidak usah pakai kutip 2, langsung saja.
buat folder sama dengan mkdir. Enter. Ya. Nah, berarti ini sudah terbuat. Gitu. Ya. Sekarang kita lanjut. Jadi apakah bisa atau katanya berfungsi nggak nih dengan baik gitu, sudah dibuat apa belum, atau berfungsi nggak nih buat folder. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu nomor 3, buat direktori dengan nama motor dan mobil dengan perintah mkdir yang sudah dialiaskan. Ya, berarti tadi buat folder, langsung aja buat folder, ya, kemudian motor spasi mobil, berarti buat folder atau buat direktori motor dan mobil. Enter. Ya, sekarang kita ls. Ada, berarti perintahnya berfungsi. Ya, berarti saya sudah mempunyai 2 perintah ya untuk membuat direktori atau membuat folder baru. Yang pertama perintah dasarnya yaitu mkdir, ya, dan yang kedua itu buat folder. Berarti duanya ini sama fungsinya untuk membuat folder. Nah, gimana untuk membuat kata buat folder itu menghilang atau tidak berfungsi lagi sebagai mkdir? Gampang. Di sini ada perintah unalias, perintah dasar. Gitu. Jadi untuk mengembalikan perintah dasarnya, gitu. Jadi hanya mkdir aja. Jadi dia default, langsung otomatis. Ya. Berarti unalias spasi perintahnya itu buat folder. Ya, jadi buat foldernya dihilangin. Gitu. Nah, coba kita praktekkan kembali. Buat folder misalkan sepeda ya. Enter. Ya. Jadi langsung buat folder command not found karena kita sudah unalias atau kita hilangkan kata buat folder, itu fungsinya hilang sebagai mkdir. Seperti itu ya. Kemudian nomor 4, buat direktori Honda di dalam direktori motor dan masuk ke direktori Honda. Ya, berarti kita masuk dulu ke motor, lalu buat direktori Honda. Ya, mkdir ya, jangan buat folder lagi karena kita sudah unalias, ya. Mkdir Honda dan masuk ke direktori Honda. Berarti cd Honda. Ya, lihat sudah berubah jadi Honda. Lanjut nomor 5, yaitu buat file dengan nama Vario lalu isi file dengan seperti ini. Ya. Ya, untuk buat file kemarin perintahnya apa? Cat ya. Cat lebih besar, nama filenya apa? Sini Vario. Lalu enter. Nah, di sini kita isi filenya dulu ya. Honda Vario adalah motor berkekuatan 125 cc. Enter. Jangan lupa di enter setiap baris untuk menyimpan ya. Mempunyai bagasi lega sebesar 5 liter. Enter lagi. Di samping itu tangki pengisian bensin sebesar 4 liter. Kemudian di enter dan disimpan menggunakan Ctrl C. Ya. Udah, sekarang lanjut nomor 6. Lihat isi dari file Vario lalu tambahkan. Ya, berarti ya cat Vario ya, udah kebaca, sekarang kita tambahkan. Kemarin untuk menambahkan menggunakan perintah cat lebih besar 2 kali Vario. Ya, sekarang kita tambahkan. Pembelian motor ini bisa
dicicil sesuai keinginan pelanggan. Enter, Ctrl C. Ya. Lalu nomor 7, copy file Vario dengan nama Vario 150. Berarti cp spasi Vario 150. Enter. Ya. Kita ls dulu. Kita buat ls itu fungsinya untuk melihat aja ya, sudah terbuat atau belum. Oke, sudah. Ada Vario dan Vario 150. Ya. Untuk materi dari nomor 4 sampai 7 itu materi yang masih ada yang di pertemuan 2 ya. Jadi kalian bisa langsung saja ya, langsung kerjakan. Sekarang pindah atau lanjut ke nomor 8 ya. Jadi nomor 8 di sini soalnya pindah ke direktori user latihan 3_name, lalu kemudian ubah hak akses direktori motor menjadi rwmin, rminmin, rminmin. Ya. Nah, nomor 8 itu membahas tentang perintah hak izin akses yang ada di Linux. Ya. Sebelumnya saya pindah dulu ke user yang latihan 3. Cukup CD aja ya, kemudian kita ls dulu aja. Nah, ada mobil dan motor ya. Oke, lanjut. Jadi nomor 3 ya, intinya di Linux itu mereka atau OS ini mempunyai 3 akses ya, atau 3 hak izin akses atau permission ya. Nah, kepemilikannya itu tadi dibagi 3, ada user, owner ya atau pemilik, kemudian 2 grup atau sekelompok user ya, terus other atau semua user di luar dari grup dan pemilik. Jadi kita bagi menjadi 3 ya. Nah, 3 kelompok ini ya, atau 3 kepemilikan itu mempunyai atribut ya, masing-masing 3 lagi gitu. Yang pertama ada R atau read ya, itu untuk membaca ya, jadi permission atau izinnya untuk membaca. W untuk write, itu untuk menulis ya. Kemudian X itu untuk execute, yaitu untuk mengeksekusi. Eksekusi itu maksudnya biar masuk lah proses gitulah, buat proses begitu. Nah, masing-masing atribut ini ya mempunyai nilai, itu mempunyai nilai ya. Adapun nilainya ada, pertama untuk R nilainya 4, W nilainya 2 ya, saya zoom dulu, 3 execute, X nilainya 1, kemudian untuk min itu nilainya 0 ya. Ini min ini yang nggak berfungsi sih, intinya nggak ada atribut gitu, nggak ada atribut, jadi nilainya 0 gitu ya. Nah, masing-masing berarti untuk R itu 4, W 2, X itu 1 ya. Nah, untuk melihat izin akses suatu file ya, kita akan menggunakan perintah ls spasi min l ya, ls spasi min l. Kita praktekkan ls spasi min l, enter ya. Nah, sekarang kita lihat di folder atau direktori motor ya, aksesnya itu D itu direktori ya, D itu menandakan direktori, kemudian rwx, kemudian rminx ya, rwx, kemudian rminx ya. Berarti yang rwx pertama itu untuk user, rwx kedua itu untuk grup, kemudian rminx itu untuk other ya. Masing-masing tadi mempunyai nilai sendiri-sendiri
gitu. Nah, gimana sih cara mengubah atau mengubah aksesnya atau izin aksesnya seperti soal di nomor 8 ya. Nah, nomor 8 di sini aksesnya itu untuk direktori motor menjadi rwmin, rminmin, kemudian rminmin ya. Nah, sekarang kita lihat pengaturan awal untuk izin akses untuk motor adalah RWX, rminx ya. Nah, sekarang saya sudah punya tabelnya ya. Sorry, saya sudah mempunyai tabelnya. Ini. Tuh. Kalau tadi user mempunyai R, ini W, ini X, dan ini R, ini W, ini X, ini R, W, kemudian X. Gitu. Masing-masing berarti di sini 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Sorry, tadi R min X ya, grup. Berarti X 0. Nah, berarti kita jumlahin lagi ya. Yang user ada grupnya ini. 4 tambah 2 tambah 1 yaitu 7. Ya. 4 tambah 2 tambah 1 7 juga. Ini 4 tambah 0 tambah 1 berarti 5. Berarti untuk permission ya, permission di motor defaultnya adalah 775 ya, karena prosesnya ditambah 4 tambah 2 tambah 1 ya dengan 7 ya, ini sama dan ini sama juga gitu ya. Nah, sekarang kita rubah menjadi rwmin, rminmin, rminmin. Berarti kita rubah di Excelnya aja dulu. Ini buat mengganti papan tulis ya. Tadi apa? Rwmin, rminmin. Rwmin ya, rminmin min rminmin ya. Nah, sekarang kita nilai R ada, W ada 2, kalau min berarti 0 ya. Ini saya hapus dulu. Ini hapus juga. Ini ada 4, kemudian ini 0, ini 0, kemudian ini 4, ini 0, ini 0. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi. 4 tambah 2 berarti 6. 4 tambah 00 berarti 4. Nah, ini 40 juga 4. Ya. Berarti untuk akses RW min, rminmin, dan rminmin itu adalah 644. Ya, berarti kita udah dapat nilainya nih. 644. Tuh. Nah, sekarang kita praktekkan. Ya. Untuk mengubah perintahnya adalah chmod, ya chmod itu berarti. Chmod, kemudian nilainya tadi 644, lalu nama file atau nama direktori. Kalau di sini kita nama direktori yaitu motor. Ya, berarti chmod spasi 644 spasi motor. Enter. Ya. Sekarang kita lihat lagi. ls spasi min l. Enter. Ya. Nah, lihat untuk motor ini sudah berubah. D-nya jangan lupa ya, itu direktori. rwmin, rminmin, kemudian rminmin. Ya. Fungsinya apa sih Pak chmod ini? Jadi chmod ini kita seperti izin akses ya, kayak bisa akses atau enggak gitu menggunakan metode script gitu ya. Kan biasanya kalau akses itu kan pakai password atau apa, tapi kalau di Linux itu kita biasanya ngubah izin aksesnya untuk lebih bagus atau lebih keamanannya terjamin menggunakan hak izin akses ini gitu. Jadi ya ibaratnya kayak nge-root sebuah handphone lah gitu, ya. Nah, sekarang kita akan akses nih untuk motor. Bisa nggak nih masuk nih ya, cd motor ya, kemudian enter ya. Di sini terdapat perintah atau informasi permission denied. Kenapa? Karena kita sebagai user ya
itu tidak bisa mengakses atau execute karena perintah execute-nya dinolkan atau dihilangkan. Itu makanya permission denied. Itu rwmin, rminmin, rminmin. Ya. Nah, sekarang gimana sih biar bisa akses lagi? Nah, kita ini aja balikin ke mode awal. Ya, untuk mode awal itu tadi ada rwx ya. Kemudian rwx, ini x besar. Lalu tadi ini rmin x. Ya. Berarti 7 1, 2, 1, sini 1. Berarti di sini 5. Berarti 7, 5. Kita balikin lagi. ch mod spasi 775 spasi motor. Enter. Kita lihat lagi ls spasi min l. Nah, udah balik lagi ke semula. Ya. Sekarang kita akses lagi. cd spasi motor. Bisa. Jadi fungsi untuk izin akses seperti itu ya. Mohon dipahami. Sekarang untuk nomor 9. Masuk kembali ke direktori motor. Ya, sudah. Lalu compress file vario 150. Kemudian baca file vario 150 yang sudah dikompres. Kemudian normalkan kembali file vario 150-nya. Nah, nomor 9 itu materinya adalah perintah compress file. Ya, di sini ada 3. Gzip spasi nama file, fungsinya untuk membuat kompres atau membuat file menjadi terkompres. Kalau di Windows itu mungkin zip atau WinRAR. Ya. Mungkin kalau di ini tinggal klik kanan add to archive gitu. Lalu ganzip spasi nama file itu untuk menormalkan kembali file yang sudah terkompresi. Jadi kayak diekstrak, ya. Ganzip itu fungsinya kayak seperti diekstrak, extract here atau extract to folder gitu. Terus yang terakhir gcat. Gcat itu fungsinya melihat isi file yang sudah terkompres. Jadi kalau misalkan kita pakai cat biasa untuk file yang sudah terkompres itu nggak akan bisa. Ya. Sekarang kita masuk ke lagi nomor 9 ya. Untuk mengkompres berarti perintahnya gzip, kemudian vario 150, enter. Oh sorry, di motor itu nggak ada ini ya vario, jadi kita harus masuk lagi ke Honda, berarti cd Honda ya, ls ada, jadi gzip ya, gzip vario 150 ya, kita ls. Nah, sudah berubah menjadi warna merah, yaitu sudah terkompresi nih ya, jadi file aslinya langsung ke delete. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu membaca untuk file yang terkompresi. Perintahnya menggunakan gcat spasi vario 150. Vario 150. Nah, bisa. Kalau membaca nggak usah pakai Z, bisa nggak Pak? Nggak akan bisa. Kita langsung aja. Gitu. Ya. Sekarang kita akan normalkan kembali. Untuk folder vario 150. Berarti perintahnya menggunakan gunzip. Ya, gunzip itu kayak ekstrak. Gunzip spasi vario 150. Enter. Kita ls lagi. Ya. Baca. Jadi kayak dibalikan kembali gitu. Ya, itu untuk perintah compress file. Ya, semoga dipahami. Lanjut ke nomor 10. Nomor 10 dan nomor 11 itu kita gabung aja. Ya. Jadi nomor 10 itu membuat file hard link dari file vario dengan nama vario hard. Ya, kemudian nomor 11 buat soft link dari file vario dengan nama vario soft. Ya. Ini materinya di perintah link atau backup file. Ya. Pertama untuk hard link. Jadi untuk backup file itu ada 2. Ya, hard link dan soft link. Bedanya apa sih?
Jadi kalau untuk hard link, ya, jadi di mana dua file yang menuju inode yang sama, atau maksudnya kalau misalkan file induknya saya hapus, ya, file hard linknya masih bisa kebaca. Ya, saya ulangi lagi. Jika file induknya saya hapus, ya, file hardnya masih bisa terbaca, gitu. Tapi kalau soft link, ya, soft link, jika file induknya saya hapus, ya, jika file induknya saya hapus, dia file soft linknya itu tidak akan terbaca, gitu. Ya, ini di dalam satu folder, ya, di sini atau directory, ya, di sini direktorinya Honda, ya. Berarti dia masih dalam satu directory, gitu. Ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Ya. Tadi untuk Vario, ya, kita buat hard link untuk file Vario. Hard link, perintahnya itu ln, ya, spasi file aslinya itu tadi Vario, ya, spasi file linknya. Saya akan bedakan yaitu menjadi Vario hard. Sebenarnya nggak apa-apa sih mau beda dari yang file asli atau file induknya, ya. Enter. Tuh. Nah, kita lihat pokoknya file induknya atau file aslinya itu Vario, ya. File induk atau file aslinya itu Vario. Nah, sekarang kita buat soft linknya. ln spasi min s kemudian Vario spasi Vario soft, ya, ln spasi min s spasi Vario spasi Vario soft. Enter. Ya, sekarang kita ls. Berarti menambah dua file, ya, Vario hard dan Vario soft. Nah, sekarang kita bedakan, ya. Sebelumnya kita akan membaca dulu, ya. Baca masing-masing filenya. Vario hard, ya, baca. Sekarang Vario soft, baca. Nah, ini file induknya masih dalam satu folder atau masih ada, atau file aslinya. Nah, sekarang kita akan hapus file asli atau file induknya, ya. Kemarin perintah untuk menghapus apa? rm spasi nama file. Enter. Ya. Kita ls lagi. Ya, terlihat di sini Vario sudah hilang, file Vario sudah hilang. Lalu Vario soft-nya menjadi kayak stabilo. Ya, itu menandakan file aslinya hilang. Gitu. Atau file induknya itu hilang. Ya. Nah, sekarang kita baca lagi. Ya. Cat, ya, spasi Vario hard. Masih bisa nggak? Oh, bisa. Ya, karena hard link sifatnya tanpa file induk atau file asli, dia masih bisa terbaca. Itu. Sekarang kita lanjut ke Vario soft. Enter. Ya. Di sini terlihat Vario soft no such file or directory. Loh, kenapa? Padahal kan di sini ada Vario soft. Ya, karena kita membuat file asli atau file induknya itu hilang, gitu. Makanya file softnya itu nggak akan bisa terbaca, seperti itu, ya. Jadi bagaimana bisa kebaca? Ya, sekarang kita balikan lagi, gitu. Kita bikin lagi untuk file Varionya, gitu, ya. Nah, tadi saya sudah men-copy file Vario menjadi Vario 150. Berarti ya kita copy balik lagi aja. Vario 150 jadi Vario. Enter. Kemudian ls. Ya, balik lagi. Tuh, sekarang kita baca untuk soft. Vario soft. Bisa. Ya, jadi fungsinya itu seperti itu, ya. Ya, jadi untuk hard file asli kalau dihapus dia masih tetap membaca. Tapi kalau untuk soft link, jika file asli atau file induknya dihapus, ya, dia tidak akan terbaca. Jadi ini untuk tingkat keamanannya. Ya, ingat ya, untuk backup atau link ini masih dalam satu folder.
gitu. Kalau udah beda folder ya beda lagi gitu. Ya. Oke, sekian dari saya di pertemuan 3. Ya, jika ada pertanyaan jangan lupa tanya-tanya di WhatsApp grup ya. Di hari ngajar saya di hari Rabu, jangan melalui Japri karena saya ulangi lagi, saya maunya satu pintu. Tuh. Nah, saya mau nanti jangan lupa absennya. Ya, link nanti akan saya sertakan setiap pertemuan di hari Rabu. Terus yang terakhir, saya mau kalian komen di YouTube saya, ya, like atau komen jika sudah menonton video ini. Jadi untuk buat bukti aja, ya kalian sudah menyimak apa belum, gitu, ya. Oke, sekian dari saya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.